Bon niki masalah tauhid nggih kula terangno nggih. Dados wong nyembah liyane Allah niku di istilahna Quran wa takhluquna ifka. Kamu bikin kebohongan, nggih kamu bikin kebohongan. Ngeten nggih dalam ilmu mantek Quran ya. Ilmu mantek itu ilmu logika Quran. Bon sampean saya kita bedheki. 1 tambah 1 kan 2. Nggih bener bener nggih. 1 ditambah 1 2 itu hakikat apa karena ada yang ngomong 1 tambah 1 2. Hakikat. Tapi kalau 1 ditambah 1 dijawab 5, itu hakikat apa enggak? Enggak. Cuma ada saja yang ngomong seperti itu. Misalnya wong bodoh atau cah cilik. Cah cilik atau cah bodoh ditakoki 1 tambah 1 piro 5. Itu yang ngomong ada tapi hakikatnya enggak ada. Begitu juga Isa, Yesus, darani pangeran itu enggak benar. Tapi yang ngomong ada. Sehingga setiap kalimat yang salah itu istilah Quran itu iyaquluna illa napa kadziba. Atau istilah ning surat Kahfi kaburas kalimatan takhruju min afwahihi. Jadi kalau kalimat itu kok salah, kok dikatakan orang itu menjadi kalimat karena ada yang mengatakan, bukan karena kalimat itu menunjuk satu kebenaran. Tapi kalau kalimat itu benar, maka untuk menjadi benar malah nggak butuh kalimat. Baik dikalimatkan atau tidak, tetap itu satu kebenaran. Misalnya begini, andaikan Allah tidak bikin manusia dan seisinya, Allah itu sudah Tuhan apa enggak? Sudah. Tanpa harus ada yang mengatakan Allah itu Tuhan. Makanya kebenaran sejati adalah Allah. Andaikan nggak ada manusia pun, Allah pun tetap Tuhan, baik ada yang mengatakan Allah Tuhan maupun tidak. Tapi kalau berhala menjadi Tuhan, tunggu ada yang mengatakan, oh berhala itu pangeran, Isa pangeran. Ada yang mengatakan maka menjadi kalimat. Tapi ini menjadi kalimat yang salah karena hakikat Isa tidak Tuhan. Makanya disebut kaburas kalimatan takhruju min afwahi. Maka menurut Quran itu kalimat itu ada 2. Ada kalimat yang menunjuk makna hakiki, yaitu kalimat yang benar, yaitu 1 tambah 1 2. Allah adalah Tuhan. Itu kalimat yang benar. Tapi perlu dicatat, kebenaran itu tidak butuh kalimat. Sehingga andaikan Allah tidak bikin manusia dan tidak ada yang mengatakan Allah Tuhan, tetap secara hakikat Allah Tuhan. Paham ya? Tapi kalau yang mengatakan Allah 3, itu nunggu ada yang mengatakan Tuhan itu 3. Berarti ada yang mengatakan Tuhan itu 3, tapi tidak pernah menjadi hakikat Tuhan itu 3. Makanya ada yang mengatakan tapi gak ada buktinya. Disebut iyaquluna illa kadziba atau kaburas kalimatan takhruju min afwahi. Itu hebatnya Quran. Makanya kalau ada kesalahan itu pasti karena ada yang mengatakan. Bukan kesalahan itu barang yang bisa wujud secara hakikat. Makanya ada ayat yang jelas sangat-sangat eksak. Dan itu ayat qul ja'al haqqu. Barang hak itu pasti ada. Wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Jadi wa ma yubdiul lan ora tahu dadi kawitan. Apa al batilu barang batil. Wa ma yu'id lan ora tahu balik. Jadi barang yang batil itu enggak pernah ada. Baik enggak ada dari awalnya maupun enggak ada secara periode kedua. Sama saya kita bedai. 1 ditambah 1 5 itu pernah ada enggak? Enggak pernah ada. Tapi ada yang mengatakan. Tapi kalau barang batil itu selawasnya enggak ada. Wa ma yubdiul batil. Barang batil itu enggak pernah bermula. Bermula saja enggak pernah. Enggak akan pernah lahir sampai kiamat pun enggak akan pernah lahir. Akan pernah terjadi enggak kalau Yesus itu Tuhan? Tidak akan pernah terjadi baik dulu maupun sekarang maupun nanti. Tapi yang mengatakan ada. Itu disebut napa kaburas kalimatan takhruju min afwahi. Tapi kalau barang batil jelas ja'al haqqu mesti wa zahaqal batil. Barang zahaqo, barang batil pasti hilang. Mana nih hilang normalnya enggak ada. Meskipun yang mengatakan ada. Paham ya? Jadi kalau jawaban tak Quran, jadi sapa barang batil ora ono. Senggaran pangeran telu ya pirang-pirang. Maksudnya orang ngono sing mengatakan barang batil banyak. Tapi barang batil itu tidak pernah ada. Paham ya? Mohon jelas ya. Jadi qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Itu yang paling terkenal di bawah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Pasti barang batil itu bersifat sirna, bersifat tidak ada. Karena memang hakikatnya enggak pernah ada. Tapi yang mengatakan ada banyak karena kesalahan atau karena kebohongan.
kebodohan. Menjelas. Lalu kalau bolak-balik matur, normalnya kabeh wong alim ku yo pinter balaghah, pinter mantek, pinter matematika karena Quran itu ya matematikane yo ono macam-macam ya. Semari bodoh terus dadi jimat. Ya. Maca Yasin kasihate iki, Tabarok kasihate iki. Dadi tobek. Nek kula ape tersinggung yo piye, ora tersinggung piye. Quran kok kabeh dadi napa? Kasihan. Sembalik ekstrim surat Ra'd, nah ono mati ra mati-mati. Wacana surat Ra'd insyaallah langsung. Nah, itu menyisakan pertanyaan fikih, termasuk pembunuhkah seperti itu? Karena penyebab. Kalau nanti takoi dokter, Gus itu ada orang yang secara teori itu jelas mati kalau nggak dibantu infus. Itu kalau saya mencabut infus, apa saya pembunuh? Karena saya tahu kalau dicabut pasti mati. Padahal kalau nggak dicabut, ya 2 hari lagi mati. Cuma gara-gara saya melihat 2 hari itu kepanjangan keluarganya nanti bayarnya banyak, tak cabut sekarang. Padahal nggak saya cabut pun 2 hari lagi, tapi cabut. Saya cabut dok, yang penting pokoknya cabut. Tidak saya tanya, saya ini kalau saya cabut sekarang membunuh apa? Pokoknya cabut. Karena memang yus. Mulane sampai nak ana wong mati itu sangel mati ini kalau maca surat aja gelem yakin. Engko tetap ditulis pangeran. Orang ini lama enggak mati gara-gara Robin baca Ra'd tak cepatkan mati. Maka penyebab percepatan adalah Kiai A. Kita tetap ditulis, pangeran ditulis. Mulane kula termasuk kiai sing ra setuju. Nek ana mati angel ben angel kono. Gak usah wacana surat napa. Kula lho. Tapi ge kata sing macakno. Tapi nak kadang dijaluk anake kurang ya wis wacana ae suwen. Tapi kowe gawe perjanjian mbek pengen Gusti kula namung maca lho. Tetep terserah jenengan. Jadi tetep ya Allah kula tetep maca tapi terserah jenengan. Tetep lama ya gak apa-apa. Jadi ben gak tersangka napa. Yang paling repot masalah medis. Kula niku sampai sekarang tuh bingung nggih. Ada orang ya tadi bertahan kalau lewat oksigen atau lewat infus. Kemudian keluarga tidak kuat secara biaya atau medis mengatakan serono gunanya tetap nanti mati. Itu nyopot itu termasuk pembunuh apa enggak? Ya kalau sebagai orang alim bertakwa isem, ya pokoknya aja copot semisal mati-mati. Karena kita secara fikih masalah kan kalau itu dicopot dan itu secara medis mengawal kematian, penyebab kematian kan ya tetap kita ini. Tapi barang pembunuh apa copot lah ya mati wis tua wis akut wis komplikasi. Kalau nu kan kada santri ke dokter kada kalau sing ngaji pun dok rasa takok ngono pokoke penting aja cabut. Itu pernah di Al Azhar itu jadi perdebatan ada mahasiswa itu zaman itu belum ada JPS ya belum ada jaminan kesehatan. Itu kalau meneruskan infusnya itu 1 minggu itu bayarnya sekitar 70 juta. Nelpon ibunya, teman-temannya, ini diteruskan apa enggak? Jadi ibu enggak usah diteruskan, saya enggak kuat. Tapi ketika para teman-temannya datang ke dokter, itu enggak usah diteruskan. Ini pasti mati, kalau enggak diteruskan. Kalau pasti mati ada yang tanggung jawab. Akhirnya nelpon ibu, Bu, kita enggak ingin jadi pembunuh. Jangan tanya lagi ya. Pokoknya coba kas niku. Akhirnya dia delay akhirnya masih sesuai mau dokter itu. Dokternya apa nyabut? Iku mati, rati cabut, rano sembiayai. Akhir kancane dihubungi do delik perkara ne wedi. Sing cita kula niku pelakune mboten. Jadi di antara solusi ku delik maksud kula. Delik. Lho iya misalnya dicopot demi uang kan kamu tetap pembunuh. Takut bayar terus dicopot, kamu tahu akibatnya mati. Yang ngomong ahlinya, dokternya yang ngomong ahli khubroh. Cara Mustafa ngalami ngono kan, mbok copot apa bubar wis misalnya. Copot. Cek druki monggo ngomong. Oh, roken urip yo penting ngawur. Yo delik wae cara kula nggih. Delik wae. Tapi bareng delik gang 3 hari dikabari wis mati. Penting ra melok-melok. Ya ora takok dokter iku mau mbok copot apa mboten dok. Pokoke sementing delik. Karena memang fikih itu memang seperti itu. Fikih itu penyebab itu dihitung, ya penyebab itu. Makanya di fikih juga ada hukum begini. Fikih ya lucu kadang.
ana wong begal ning Sahara. Sampeyan delok teng Buyatul Mustarsidin, ada begal di Sahara di padang pasir. Oh jelas begal, terkenal misalnya, ma'ruf bukan suudon, terkenal dia begal. Kemudian dia sakit. Kalau dikasih minum 1 gelas dia hidup, kalau dibiarkan mati. Maka yang ngasih minum adalah menanggung dosa kebegalan dia setelah sehat lagi. Karena harusnya dia berakhir dengan mati, tapi menjadi hidup lagi gara-gara dikasih minum. Mulane jare Buyatul Mustarsidin, haram besar ngasih minum wong sing nak urip kok marai fasadin fil ardi, gawe kerusakan ning bumi. Mulane Sufyan Ats-Tsauri ku tahu ada aparat negara itu terkenal dolim. Saroti itu aparat negara. Yang ono sing nerjemah polisi, tapi kan mesti polisi sebagai polisi itu. Tapi njen pokoknya aparat negara, tidak sabot terjemah polisi, jadi tentara ora usah, pokoknya saroti. Wae subuh niku terkenal dia tukang pungli, terkenal tukang pungli. Angger urip wis wong wis masalah. Jadi sebenarnya ora usah buka, tapi ini wae salat subuh ora usah buka. Pengiran dekne ra salat ora apa-apa, tapi nak tangi ngrepotno wong. Jadi sebenarnya sore masyhur sebenarnya sore fatwane nak ora dolim turu ora usah apa. Kalau eling bapak, riyen kan sering teng Sunan Bonang teng ngene Sunan Bonang Tuban. Ana preman-preman turu, ya ngono digugai mbek wong-wong bendo tangi wae sibo jare bapak ora usah buka. Malah nak turu ora iso apa-apa, wis ben turu wae. Tangi malah bulat. Itu ya ilmu di. Karena tadi Allah itu ngitung sebab. Kalau orang fasik tadi menjadi hidup karena kamu, maka kefasikan berikutnya Anda harus ikut tanggung. Apalagi orang ini punya track record nopo fasik. Sebarno ae. Tapi kira rasa mateni. Ya wis meneng ae. Pokoke aja muni terus anti kemanusiaan. Anti kemanusiaan. Justru kita ini pro kemanusiaan karena kalau dia hidup akan menjadi begudal yang membahayakan manusia. Orang mau berpikir aneh-aneh. Soalnya itu lama, ada Buya ora usah dikei barno. Tapi nak sing terkenal fasik kalau terkenal fasik ma'ruf bukan. Tapi kalau iso fasik iso ora ada kemungkinan baik ndak ya kayak ngombe. Kayak ngombe ora harus sadar kayak syarat awas fasik meneh. Dan memang angel ya masalah fikih yang mirip-mirip seperti itu memang angel ya karena nopo ya, kayak iya kayak enggak gitu. Apalagi kayak kasus anak Al-Azhar tadi itu. Yang ngomong ibunya, saya tidak kuat kalau bayar segitu. Nah terus putih bu dicoplok nopo boten kita terserah jenengan dek kalau pun boten sakit mikir. Para mahasiswa ini ditakoki mbek dokter ini gimana ini? Boten ngertos dok, pada kalau pikir riyen terus dodelek. Kangen-kangen kok pinter solusine. Badhe kula tiru niku kula ana problem ora iso jawab ngene kok. Solusine kene kok. Delek. Ya bukan masalah, yang penting ilmu nih. Mereka penting kira ilmu. Nak terlibat nyoplok berarti terlibat pembunuh. Angel panjang nak bab ngoten niku angel. Wis. Lan saniki alhamdulillah wonten GPS, wonten macam-macam. Setidaknya enggak ada beban ketika ono infus terus-menerus mergo dijamin GPS. Dan mati kan gak apa-apa ditanggung. Lan kula sering digugat kiai-kiai, cara jenengan GPS halal ta haram? Karena akadnya itu gak jelas, guru. MUI kan tahu fatwa haram, iya toh gitu. Terus sesuai dicabut, mergo akadnya terus GPS ngangkatno semua yang urun berarti membantu yang gak mampu. Sing urun diniati sedekah. Jadi ora perlu arep-arep. Aku bayar terus gak tahu loro, kenaan sing loro kok kepengin. Tapi wong saiki pinter-pinter, bareng anake loro lagi daftar roh GPS. Mun agak loro ya ora. Nah cara kula mboten haram lah, cara kula nek jenengan mampu ya derek mawon. Niati sedekah akhire lara ya niat sedekah, nek kowe lara ya tau nganggo wong tapi barangmu ya dienggo wong. Tapi fatwa MUI cara kula nggih benar ya, cara kula memang harus dikatakan haram. Tapi kalau semuanya niat menyumbang negara atau saudaranya yang membutuhkan maka hukumnya halal. Jadi intinya itu mbok ngomongno halal wae. Tapi masalahnya wong sing medhit itu ya akeh, jare kadang-kadang malah alup-alup wis bayar suwi kok gak loro-loro. Jadi rugi. Sehat kok nopo? Memang niku jadi masalah, tapi cara kula baru kayak GPS itu gak ada kekhawatiran mau infus soplok barang dulu. Kula kan mergo kan gak khawatir lama kan karena ada yang nopo? Nanggung. Sama setuju GPS mboten? Setuju mawon ge gampang ge.
Maksudnya setuju itu udah harus terus melok GPS, sebentar cuma haram. Dulu kan pernah difatwakan mui haram, kemudian dicabut fatwa itu. Karena di GPS akadnya dibenahin, yaitu akadnya bukan ijaroh atau bukan akan mendapat fasilitas kesehatan, tapi kalau niat apa? Sedekah. Sehingga kalau kita tidak pakai, biar dipakai saudara kita yang membutuhkan. Kalau kita yang pakai, kita menerima sedekahnya saudara kita. Paham ya? Artinya dilatih seperti itu, kita sebagai bangsa dilatih seperti itu, saling mengikhlaskan, saling meridho. Meskipun ya kadang hakikatnya tidak fair, tadi Anda urun sudah 10 tahun nggak pernah sakit, ono sing melek GPS lagi 1 bulan, loro gak mari-mari, berarti ini kan habis banyak, kue ratau enggak? Ya, tapi nak kue rugi kan lucu, tuh sehat kok getun. Paham ya, jadi cara kula ora usah napa, ora usah berlebihan, guys, biasa mawon. Jadi nak nyembah liyane Allah atau melakukan kesalahan disebut wa takhluquna ifka, kamu menciptakan kesalahan. Karena kesalahan tanpa diciptakan manusia tidak pernah terjadi, karena hakikat kesalahan adalah tidak ada. Oh, okay. Fakta Tuhan 3 ada enggak? Enggak ada. Fakta berhala atau lata uzza Tuhan ada enggak? Enggak ada. Berarti hakikat kesalahan enggak pernah ada, tapi yang melakukan kesalahan ada. Maka Allah menyebut wa takhluquna ifka, kamu yang bikin satu kesalahan yang harusnya kesalahan itu dalam hakikat tidak ada. Fatahu mongko golek sira kabeh ing dawahi ana ing pesane Allah rizqa ing rezeki utubu tekse golek sira kabeh. Innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamliku ora miliki sapa wong akeh laku maring sira kabeh rizqa ing rezeki la biru natik sira kuwasa sapa wong akeh. Ajar zuku yang tong rezeki sopo asnam kumeng sira kabeh. Pokoknya berhala atau siapa saja yang kamu tuhankan itu tidak bisa memberi rezeki. Faktahu moko golek sira kabeh enta wae nang kersane Allah rizqa ing rezeki. Utubu tekse golek sira kabeh ing rezeki minhu saking Allah. Wa budu lan nyembah sira kabeh ing Allah, wasyukuru lan nyukuri sira kabeh lagu maring Allah. Ilahi maring Allah sarasan turja unatin balana sira kabeh. Wa entu kati pulamun mendustakan sira kabeh itu kati butek sing gorono sira kabeh ing ingsun ya ahla Makkah tahe penduduk Mekah. Di zaman itu kan penduduk Mekah wis dihitopi di Mekah. Tapi hakikat khitab Quran nggih semua manusia ila yaumil kiamat. Mergi ahla Makkahnya di konteks saat itu, pada konteks saat itu. Tentu yang dihitopi adalah ahli Mekah. Tapi Quran yang untuk semua ila yaumil kiamat. Fakat kata mongko teman-teman gorono sapa umamun pira-pira umat mingkopi kumsange sedurunge sira kabeh mingkopi saking sedurunge ingsun. Wa ma'al rasul lan ora ana wajib ing atase rasul lan ora ana iku wajib ing atase rasul ilal balahu kecuali utawi nyampekno al mubinu kang jelas. Ya apapun penolakan mereka yang penting kita sudah menyampaikan. Ayil iblahu tegese nyampekno al bayinu kang jelas. Fiha bainil qissataini iku tetep ing dalem ikilah cerita loro. Cerita tentang Nabi Nuh Nabi Ibrahim tasliyatun utawi ngerem-ngerem utawa ngekei nasihat sing ayemno. Tasliyanu maknane nasihat sing ayemno lin Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala awalam yaro kaifa yubdi'u khalqa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati.